Shalom, perkenalkan nama saya Magdalena Kunirasa dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Prodi Teologi NIM 2401006. Di sini saya mau menjelaskan resume misiologi saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Mata kuliah misiologi ini diampu oleh dosen Sakupang yaitu Daud Wilbert John Tafuli, S.Mis, MPD. Pertemuan 1 Rabu tanggal 5 bulan 2 2025. Nothing shouting, artinya kenalilah dirimu, saya tahu bahwa saya tidak tahu, karena itu saya ingin tahu. Artinya mampu mengenali diri, yaitu kekuatan dan kelemahan saya itu apa. Makanya kamu kasih tahu kepada saya. Tujuan pembelajaran Sakupang adalah tempat untuk membentuk mahasiswa menjadi misionaris pendidikan. Mahasiswa harus jadi misionaris pendidikan. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agar mahasiswa dapat mengerti bahwa kita semua itu dipanggil untuk menjadi misionaris pendidikan. 2, mahasiswa dapat memaksimalkan segala jangka panjang dalam untuk menampilkan dan membudidayakan hidup Yesus Kristus. Yang ketiga, agar mahasiswa memahami bahwa kehendak ada karena misi. Karena Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus. Teologi tanpa misi itu hanya percuma. Mengabdi yang benar akan bermuara pada misi yang benar. Misi yang benar akan diawali dengan teologi yang benar. Teologi itu apa? Teologi itu adalah ilmu tentang Allah. Teologi itu dibagi menjadi 2 kata, Theos dan Logos. Theos itu adalah Allah dan Logos itu adalah logika. Kita belajar tentang Allah harusnya akhirnya itu adalah logis, karena Allah itu bermisi. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjalankan misi. Yesus diutus di bumi selama 33,5 tahun dan ada postur tubuhnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, Yesus dibaptis. Lukas mengatakan Yesus dibaptis selama 30 tahun dan Yesus melayani di dunia 30 tahun juga. Yang kedua, Yesus mengikuti Paskah. Yohanes mengatakan Yesus mengikuti Paskah 3 kali. 3 kali Yesus ikut Paskah, dan berarti Yesus hidup di bumi 33,5 tahun, karena 30 tahun dan tambah 3 kali Yesus ikut Paskah berarti 33,5 tahun. Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan model terhadap kita. Itu yang dinamakan misi. Karena Yesus harus menunjukkan teladan. Maka teladan Yesus itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita juga harus menjadi model di setiap lingkungan kita. Basicnya misi itu adalah pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa itu untuk memuridkan. Kata pergi artinya dia bisa menghadapi masalah di setiap lingkungan. Siapa yang melayani misi, yaitu adalah Allah. Ketika dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yaitu Yesus. Bapa dan anak itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena Bapa kita yaitu Elohim Yahweh, sedangkan anak yaitu adalah Yesus Kristus. Misi dan penginjilan. Misi kita hidup dengan dia di setiap hari. Sedangkan penginjilan itu adalah memberitakan firman dimanapun kita berada. Penginjilan itu adalah rumah besar dari misi. Penginjilan itu terjadi dalam keadaan tertentu saja. Peta pembentukan seorang misionaris telah menjadi teladan, berkata solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Ini yang dibilang misi dalam kitab Kisah Rasul
11 ayat yang ke-26. Misi harus berdampak dalam lingkungan. Filipi 3 ayat 30. 1. Mengenali Tuhan, orang yang menjadi berkat dan atau bermisi. 1. Alam pencipta. 2. Tujuan hidup. 3. Identitas. 4. Potensi diri kita itu adalah potensi apa yang kita miliki di dalam diri kita. Kita lakukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Pertemuan kedua, Rabu 12 bulan 2 2025. Pengertian misiologi. Misiologi adalah ilmu yang kita mempelajari panggilan Tuhan kepada umat manusia untuk menjalankan tugas. Misi dari Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa manusia melalui iman Yesus Kristus. Misi juga mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diperoleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, membawa ke kehidupan yang kekal. Misi manusia adalah untuk hanya berfokus pada diri sendiri tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Manusia menjalankan misinya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak menjalankan misi dari Tuhan. Mereka hanya mengejar untuk dapat dilihat banyak orang. Perbedaan misi Tuhan dan misi manusia itu sangat berbeda. Mengapa berbeda? Misi Tuhan berfokus pada keselamatan jiwa-jiwa melalui iman Yesus Kristus. Sedangkan misi dari manusia itu hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan untuk dapat dilihat banyak orang. Inti misiologi. Misiologi ini dapat mengajarkan kita untuk menjalankan misi Tuhan, bukan misi manusia. Karena misi manusia itu hanya berfokus pada diri sendiri. Misi adalah keputusan untuk kita melangkah sampai pada titik panggilan kita. Misi Tuhan bukan hanya sekedar profesi. Misi itu kita harus lakukan di dalam hidup kita. Misi di dalam hidup kita bukan hanya ambisi pribadi, tetapi itu adalah sebuah panggilan yang mengarahkan kita untuk memberi makna lebih dalam hidup kita dan orang lain. Kepentingan misi bagi gereja. 1. Mengembalikan gereja pada panggilannya, mengembalikan gereja pada tujuannya, berarti mengingatkan gereja itu untuk tetap fokus pada misinya utama, yaitu menyebarkan kasih dan ajaran Injil kepada orang lain. Gereja seharusnya tidak hanya menjadi tempat ibadat, tetapi juga sebuah komunitas yang aktif membawa perubahan dalam masyarakat atau jemaat, supaya dapat membantu dan memberikan harapan mereka melalui pesan Tuhan. Panggilan gereja adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan mementingkan pribadi sendiri. 2. Memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan. Misi gereja sangat penting karena kita bisa membantu jemaat yang membantukan atau memerlukan bantuan. Contohnya jemaat kesusahan uang. Kalau kita ada uang, ayo kita rela membagi atau memberikan kepada jemaat yang membutuhkan atau sesama kita. Kita jangan meminta imbalan atau balasan dari mereka. Kita memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. 3. Misi gereja untuk membimbing jemaat menuju ke kedewasaan dalam iman. Ini sangat penting agar jemaat bisa memahami dan mereka melakukan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa dalam iman
berarti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Kristus dan bisa menghadapi masalah hidup dengan bijak. 4. Kepentingan misi bagi pendidikan. Misi dalam pendidikan itu sangat penting karena pendidikan tidak hanya mengajarkan siswa untuk pintar tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik. Pendidikan yang memiliki misi itu dapat mengajarkan nilai-nilai etika dan spiritual sehingga dapat membantu siswa supaya peduli terhadap sesama manusia, berbagi kasih dan bertanggung jawab. Misi dalam pendidikan itu sangat membantu lembaga pendidikan untuk memiliki tujuan yang lebih baik, yaitu membentuk karakter mahasiswa menjadi jujur, rendah hati, dan siap melayani Tuhan dimanapun berada. Yang kelima, pada perubahan karakter melalui misi gereja dapat membantu jemaat untuk bertumbuh secara rohani dan membentuk karakter jemaat. Misi ini dapat mengajarkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, supaya jemaat dapat melihat teladan apa yang ada dalam diri kita dan sehingga mereka dapat meneladani dalam hidup mereka. Gereja ada karena misi, dan gereja tanpa misi bukanlah gereja yang hidup, melainkan gereja yang mati secara rohani. Misi adalah inti dari keberadaan gereja, karena tanpa gereja tidak dapat memenuhi tujuan utamanya untuk memberitakan Injil dan melayani sesama. Misi menggerakkan gereja untuk terus bertumbuh, berbuat baik, dan berbagi kasih kepada orang lain. Tanpa misi, gereja hanya akan menjadi tempat berkumpul yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan umat dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, misi adalah penyemangat dan kekuatan yang menjaga gereja tetap hidup dalam iman dan kasih serta menjalankan tugasnya sebagai tubuh Kristus di dunia. Ilmu misiologi itu pengetahuan yang kita dapat dari belajar dan pengalaman untuk memahami masyarakat dan budaya yang kita bantu para misionaris. Pakai ilmu untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang tepat. Jiwa yang sehat pentingnya karena misionaris harus bisa tenang, bijak, dan peduli saat membantu orang dengan kasih. Pertemuan keempat Rabu tanggal 26 bulan 2 2025. Good is of mission. Inisiatif artinya dia yang bergerak memulai dahulu. Berarti Allah yang pertama kali bergerak duluan merencanakan misi. Dia tidak menunggu manusia, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Allah merencanakan yang lebih besar untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita umat manusia dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengikutinya. Eksekutor, Allah yang akan eksekutif. Artinya Allah adalah pelaksanaan utama melakukan keputusan saat dia menjalankan misi. Allah memutuskan misi apa yang dia mau lakukan, dia tidak ragu lagi untuk melakukan. Allah itu adalah Sang Maha Kuasa, berarti dia itu tidak ada lagi yang menghalangi rencananya. Di saat Allah menjalankan misinya, dia tidak meminta bantuan kepada siapapun. Ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah saat menjalankan misi. Allah memberikan contoh keputusan yang kuat yang harus kita ikuti dengan tindakan yang nyata. Allah itu tidak hanya berkata-kata tetapi juga melaksanakan apa yang dia sudah rencanakan sebagai makhluk yang diciptanya. Untuk umat manusia diajarkan untuk
mengikuti jejaknya, bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya dan merencanakan. Dinamisator berarti Allah yang menghidupinya atau penggerak yang menghidupinya segala sesuatu apa yang Allah sudah merencanakan, dan dia menghidupinya dalam hidupnya. Bukan dia hanya sekedar berkata-kata saja mengasihi, tetapi dia menghidupi dalam hidupnya, dan dia telah menjadi contoh dan teladan. Fulfillan, Allah yang menggenapi. Artinya Allah sebagai menggenapi janjinya, artinya apa yang dia janjikan pasti dia akan terjadi. Ketika Allah berjanji kepada kita, saya selalu ada buat kalian, ya buktinya Allah menggenapi janjinya. Dia tidak dia selalu ada buat kita. Dia di setiap waktu, tergantung cara kita yang meresponinya. Meskipun kita tidak selalu memahaminya, ini Allah ajarkan kita untuk selalu percaya kepadanya, bahwa Allah akan menggenapi segala sesuatu yang baik. Allah juga mengajarkan kita untuk bersabar. Apa yang kita doakan, janji Allah tidak hanya memberikan harapan, tetapi dia memberikan bukti nyata. Consummation, Allah yang akan menyempurnakan. Allah yang menyempurnakan apa yang Allah lakukan dari pertama membuat misi. Allah yang merencanakan misi, lalu dia yang memutuskan misi, lalu dia menjadi penggerak misi, lalu dia sendiri yang menggenapi misinya, dan terakhir dialah yang menyempurnakan semua misi yang dia sudah lakukan. Dan di sini itu Allah mengajarkan kita untuk berusaha menuju ke kesempurnaan dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kedudukan misi. Orang bermisi wawasannya luas, cerdas jadi orang yang berani bermisi. Ternyata orang yang bermisi juga itu harus mengerti ilmu teologi. 3 misi. 3 sumber misi. 1. Wahyu, Alkitab. Alkitab merupakan sumber utama dari misi karena di dalamnya terkandung perintah Tuhan memberitakan Injil. Dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20, wahyu melalui Alkitab memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang misionaris harus hidup dan melayani, serta apa yang harus dia sampaikan kepada dunia. Pesan-pesan dalam Alkitab memberikan dasar ajaran iman yang harus disebarkan kepada semua bangsa, termasuk kasih, keselamatan, dan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. 2. Refleksi atau pemikiran rasional yang membantu misionaris untuk memahami konteks sosial, budaya, kebutuhan masyarakat yang akan dijangkau melalui akal budi. Misionaris dapat menilai situasi dengan bijak dan menentukan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan Injil. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi dunia dan ilmu pengetahuan dalam membantu misionaris untuk lebih relevan dan efektif dalam menjalankan misi mereka. 3. Pengalaman dari misionaris. Pengalaman misionaris adalah sumber yang berharga karena memberikan wawasan praktik tentang tantangan dan peluang dalam pelayanan misi. Melalui pengalaman, misionaris belajar dalam cara beradaptasi dengan lingkungan baru, membantu hubungan dengan orang-orang, dan mengatasi rintangan dan dalam menyebarkan Injil. Pengalaman hidup ini memberi hikmat praktik yang membantu dalam menghadapi
situasi konkret yang tidak selalu tertulis dalam Alkitab atau teori. Misi masa PL. Misi dalam PL itu hanya berfokus pada ke Yerusalem. Misi ini bersifat sentripetal yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan itu mengarahkan ke Yerusalem. Orang-orang yang mau diselamatkan itu harus pergi ke Yerusalem karena Yerusalem itu adalah tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan. Bangsa Israel itu bukan hanya dianggap sebagai pilihan Allah, tapi juga tempat mengenal dan menyembah Allah, umat Israel, dan tempat menyampaikan firman Tuhan. Misi dalam PB. Misi dalam PB sangat banyak sekali perubahan besar dibandingkan dengan PL. Misi dalam PB menjadi terbuka dan berlaku semua orang. Misi PB terjadi karena adanya Yesus Kristus yang memberikan perintah untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Di dalam PB tidak lagi terbatas. Tujuan misi PB dan PL dan PB itu sama. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memulihkan orang yang luka hatinya. Dan di sini Yesus mengajarkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang atau siapapun saja yang datang kepadanya atau yang percaya kepadanya. Kalau kita mau beribadah tidak lagi perlu pergi ke Yerusalem. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dimanapun kita berada. Itulah misi dalam PB. Kesimpulan PL dan PB. 1. Bersifat sentripetal menuju pusat. Perjanjian Lama. Misi dalam Perjanjian Lama itu hanya tinggal di Yerusalem, tidak keluar. Orang yang mau beribadah harus pergi ke Yerusalem. Dan mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak langsung berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi mereka masih mempersembahkan korban bakaran melalui atau lewat imam-imam. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, misi dalam Perjanjian Baru tidak lagi tinggal tetapi keluar, yang berarti misi keselamatan itu dibawa oleh Yesus Kristus. Ini tidak hanya berfokus pada satu bangsa, melainkan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberikan perintah yang jelas kepada murid-muridnya untuk pergi ke segala tempat dan memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Di mana Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Demikian misi menjadi terbuka dan mencakup semua orang. 2. Berupa potensi dalam Perjanjian Lama. Misi dalam Perjanjian Lama berupa menjadi potensi, yaitu janji keselamatan yang akan datang dan akan digenapi melalui kedatangan penebus. Misi dalam PL mempersiapkan dunia untuk menggenapi, dan bangsa Israel diharapkan menjadi saksi hidup dan dari janji keselamatan itu. Misi yang akan terwujud di Perjanjian Baru melalui Yesus Kristus. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, misi dalam Perjanjian Baru menjadi terbuka. Tujuan dan arah dari keselamatan menjadi lebih jelas. Di Perjanjian Lama, keselamatan itu lewat nubuat, simbol. Sedangkan dalam PB itu misi adalah lebih nyata melalui kedatangan Yesus Kristus. Misi keselamatan yang dulunya disembunyikan dalam lambang kini menjadi jelas dengan Kristus sebagai pusat dari keselamatan di Perjanjian Baru. Tidak lagi misteri atau janji yang belum menjawab, tetapi kenyataannya yang bisa mengerti, diterima, dan dialami langsung oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, berupa
bayangan. Dalam perjanjian lama, misi dalam perjanjian lama itu masih dalam bayangan-bayangan. Mereka mengapa masih dalam bayangan? Karena keselamatan mereka masih berkaitan dengan simbol nubuat-nubuat, ritual. Misi dalam PL masih banyak hal yang sepertinya korban persembahan, pengorbanan domba, Paskah, dan aturan-aturan hidup suci. Semua itu adalah menjadi bayangan, dan bayangan ini adalah tertuju bahwa Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan umat manusia yang walaupun masih dalam bayangan-bayangan. Sedangkan dalam perjanjian baru, misi dalam perjanjian baru itu menjadi fakta-fakta terlihat dalam kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, pelayanan-pelayanan yang sangat penuh dengan kuasa, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Sehingga Yesus sampai mati di kayu salib dan bangkit. Semua yang terjadi adalah bukti nyata dari misi keselamatan yang digenapi oleh Tuhan. Fakta-fakta misi ini menjadi dasar yang kuat untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Yang keempat, nubuatan dalam perjanjian lama. Misi dalam perjanjian lama hanya mengacu pada banyak nubuatan yang disampaikan oleh para nabi tentang kedatangannya Yesus Kristus yang akan menggenapi janji keselamatan bagi umat manusia. Nubuat ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel yang menjadi umat Yerusalem, tetapi untuk bangsa-bangsa lain yang akan diberkati melalui kedatangan Yesus Kristus. Misi dalam perjanjian lama itu dilandasi oleh janji-janji Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi. Sedangkan dalam perjanjian baru, misi dalam perjanjian baru telah menjadi kenyataan yang nyata, dan itu langsung bisa dialami oleh setiap orang yang menerima Injil. Meskipun dalam PL itu misi masih dalam harapan atau janji akan datang, misi dalam PB itu sudah nyata secara jelas lewat kehidupan Yesus Kristus yang kita percaya sekarang ini. Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Dia telah menjalani hidupnya dengan sempurna. Dia menjalankan misinya. Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia juga bangkit dari kematian menjadi misi keselamatan, bukan sekadar janji lagi, tetapi sudah kenyataan yang bisa diterima dan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertemuan kelima, Rabu tanggal 5 bulan 3 2025. Penggerakan misi dalam kekristenan awal terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena sudah direncanakan dengan baik. Sementara itu, penginjilan memiliki sifat yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Meskipun penginjilan memerlukan perencanaan, tetapi pelaksanaannya juga membutuhkan latihan dan kesiapan agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Gerakan misi setelah Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa arahan. Sebaliknya, Yesus memberikan tanggung jawab besar kepada gereja untuk meneruskannya misi di dunia. Mendirikan gereja bukan hanya soal membangun tempat ibadah atau memiliki status tertentu, tetapi lebih dari itu, gereja didirikan karena ada suatu penggerakan misi yang harus dijalankan. Gereja harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena gereja bukan hanya sekadar institusi agama, melainkan suatu gerakan
rohani yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Gereja memiliki peran yang sangat penting dan ini adalah hak istimewa. Gereja mula-mula sebagai komunitas misi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Satu, gereja mula-mula disebut sebagai komunitas misi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka tidak hanya berkumpul untuk beribadah, tetapi juga memiliki semangat besar dalam menyebarkan ajaran Yesus di berbagai tempat. Ya, dua, semangat misi mereka begitu kuat sehingga mereka rela mengabaikan kepentingan pribadi mereka demi memastikan bahwa Injil dapat diberitakan kepada lebih banyak orang. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan diri, bahkan nyawa mereka demi menyebarkan kabar baik kepada dunia. Tiga, gereja mula-mula lahir bukan karena usaha manusia semata-mata, tetapi karena tuntutan dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Hari itu menjadi momen penting dalam sejarah gereja karena sejak saat itu para murid mulai bergerak dengan penuh keberanian untuk menyebarkan Injil di berbagai tempat. Apa itu proselit? Proselit itu adalah sebuah bagian seorang yang berasal dari luar komunitas Yahudi tetapi kemudian memilih untuk memeluk iman Yahudi atau kekristenan. Salah satu contoh terkenal dari seorang proselit adalah Lukas yang kemudian menjadi penulis kitab Kisah Para Rasul. Lukas bukan hanya sekedar seorang penulis tetapi juga telah menjadi saksi dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Misi dimulai di Antioquia. Pada zaman para rasul, Antioquia menjadi pusat utama penggerakan misi Kristen. Di kota inilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen, yang menandakan identitas baru. Mereka sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Dalam bahasa Yunani, istilah Nasrani berasal dari kata Nasyarion yang berarti pengikut Yesus orang Nazaret. Sebutan ini lebih sering digunakan dalam komunitas Yahudi. Sementara itu istilah Kristen berasal dari kata Kristois yang berarti pengikut Kristus. Nama ini mulai digunakan secara luas untuk menyebarkan atau untuk menyebut orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Gereja mula-mula pertama kali terbentuk di Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta. Namun seiring waktu terjadi perkembangan dalam komunitas Kristen awal sehingga muncullah dua kelompok besar dalam gereja saat itu. Satu, Ebralaus, kelompok Kristen yang menggunakan bahasa Ibrani dan masih berpegang erat pada tradisi Yahudi. Yang kedua, El-Nistori, kelompok Kristen yang menggunakan bahasa Yunani dalam kehidupan sehari-hari. Para pemimpin awal gereja di Yerusalem dipimpin oleh beberapa pemimpin yang memiliki peran penting dalam perkembangan gereja mula-mula, yaitu satu, Yakobus, uskup pertama yang dikenal sebagai pemimpin utama di jemaat Yerusalem. Kedua, Simon, uskup kedua yang melanjutkan kepemimpinan setelah Yakobus. Ketiga, uskup ketiga yang juga berperan dalam mempertahankan ajaran gereja di tengah tantangan yang ada. Pada masa itu gereja di Yerusalem masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Oleh karena itu mereka tetap menjalankan hukum Musa, termasuk kewajiban sunat dan berbagai peraturan dalam Taurat. Namun kondisi ini berbeda dengan gereja di Antioquia yang
lebih terbuka terhadap orang-orang non-Yahudi yang tidak mewajibkan sunat atau menjalankan hukum Taurat secara ketat. Gereja murni lahir dari gerakan misi atas dorongan Roh Kudus. Gereja sejati tidak lahir hanya karena tradisi atau aturan manusia, tetapi karena atas dorongan Roh Kudus. Oleh karena itu, gereja sesungguhnya adalah gereja yang memiliki semangat misi dan terus memberitakan Injil kepada semua orang. Tanpa misi, gereja hanya akan menjadi sekedar organisasi tanpa tujuan rohani yang jelas. Petrus dan Paulus, dua pemimpin besar ini dalam gereja awal. Dalam sejarah gereja, mula-mula ada dua tokoh utama yang memiliki peran besar dalam kepemimpinan dan penyebaran Injil, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus seorang pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik dan karakter yang kuat. Ia dikenal sebagai salah satu murid Yesus yang paling berani dan tegas dalam menyampaikan ajarannya. Paulus seorang pemimpin yang memiliki otoritas besar dalam pelayanan misi. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Yesus dan mampu menyusun strategi untuk menyebarkan Injil di berbagai wilayah yang efektif. Susunan misi Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul. Perjalanan misi Paulus dicatat dengan sangat jelas dan dalam kitab Kisah Para Rasul, perjalanan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian terutama. 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 menjelaskan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga dan dia perintah kepada muridnya. Kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang menjadi awal mula-mula berdirinya gereja. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga, kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem serta kisah tentang Stefanus martir pertama yang mati demi iman. Keempat, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 dan Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35 menyebarkan Injil ke berbagai daerah seperti Yudea, Samaria, dan Filipi. Pada bagian ini juga diceritakan tentang pelayanan Petrus dan Yohanes. Yang kelima, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-36 dan Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-31. Perjalanan misi Paulus ke berbagai tempat termasuk Asia Kecil, Yudea dan Roma. Paulus berusaha membawa Injil sehingga di ujung bumi. Saya sudah selesai menjelaskan materi misiologi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kiranya dari materi yang saya jelaskan bisa ada yang kita pahami sedikit atau dan kita teladani dalam kehidupan kita. Dan saya ajak untuk kita semua, mari kita teladani kehidupan Yesus Kristus. Yesus itu dia rela mengorbankan waktunya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Mari kita teladani kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang kita dengar bersama-sama bukan hanya sekedar mendengar atau bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi kita juga harus tahu melakukan di dalam kehidupan kita. Di sini saya juga meminta maaf jika dalam penjelasan saya masih kurang. Kiranya kesalahan saya ini saya akan memperbaik demi kebaikan saya. Terima kasih. Shalom.